Kembali lagi di podcast SMK Multimedia Nusantara Jakarta. Sekolah MNJ aja. Yoi, gila udah lama banget nih gak ngerasain suasana gini nih. Iya. Setelah beberapa hari ini gue sibuk banget kan kagak ngurusin podcast. Anjay. Sibuk kapan, Mas? Sibuk ngapain nih? Gak ngapa-ngapain. Nih, jadi kan dikit lagi nih Maulid Nabi nih ya. Iya. Kita ngebahas Maulid Nabi gak sih? Boleh. Kalau kita ngebahas tentang orang-orang Indonesia nih pas Maulid Nabi nih ngapain aja gak sih? Gue tanya lo dulu deh, di rumah lo nih ngadain apaan pas lagi Maulid Nabi? Ngadain acara pasti. Kayak mau ngikut maulid. Maulid? Ngikut maulid. Oh, tapi lo ikut gak? Ikut lah. Oh ikut. Kalau lo? Mungkin ngadain sih. Mungkin ngadain tapi lo nggak ikut? Oh, nggak ikut. Oh berarti pas di rumah lo lagi nonton Maulid, lo nonton Sangci gitu? Oh iya, nonton Sangci. Oh, iya. Yo, Sangci habis. Berarti bisa dibilang lo ini kurang interaktif ya dalam ikut pengajian gitu ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Terus mungkin di sini ada pertanyaan nggak sih tentang Maulid atau apa gitu? Jadi gue di sini bisa jadi narasumber juga, bisa MC juga nih. Lo mau nanya nih, tadi Oh, lu ngapain dulu, aja dulu. nih? Lu ngapain aja? Hah? Di hari Maulid ini lu ngapain aja gitu lo? Gua ikut gak lu? Gue ikut. Tapi sebentar dong pas lagi makannya gue pulang. Oh. Karena gue Kenapa? nggak mau berebutan makanan. Oh. Tapi nyendok boleh lah ya. Endok boleh. Iya. Paling cuma ngambil biskuit satu, habis itu pulang gitu. Apa bolontong itu mau pulang. Nggak mau gua. Apalagi nih yang mau tanyain deh? Gue penasaran sih ya ini. Gue masih penasaran sama orang-orang di sekitaran sini. Apa? Dia deh. Sini mana nih? Tujuan buat Maulid Nabi tuh ngapain? Oh tujuan buat Entah Maulid. dari hati, entah atau dari pikiran yang lain. Oh kalau gitu berarti lo nanyain pemikiran personal orang ya? Iya. Kalau itu gua nggak tahu jawabannya apa. Cuman kalau secara Rata-rata. ilmunya ya, Maulid Nabi itu tujuannya untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi gitu. Ya Maulid Nabi ini bisa dibilang juga bid'ah. Ada yang tahu bid'ah nggak di sini? Aduh, nggak tahu tuh. Nggak tahu. Apa itu? Bid'ah itu sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi, tapi di zaman sekarang ada. Contohnya apa? Maulid deh. Maulid. Ya itu kan yang sekarang diomongin. Iya. Contohnya lagi apa? Bid'ah. Azan pakai speaker. Ya. Dinadain. Nah. Enggak, emang azan ada nada ya. Ada nadain. Azan pakai speaker. Nah, zaman Nabi itu nggak ada speaker. Iya, pakai Berarti azan pakai speaker ini bid'ah kan? Iya. Nah, tapi bid'ah ini dibagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah itu yang baik. Oh, yang Nah, baik. bid'ah sayyi'ah itu yang buruk. Nah, Oh, yang kita ngebahasnya tentang bid'ah hasanah dulu nih. Iya. Kita ngebahasnya tentang bid'ah hasanah itu kan salah satu contohnya tadi gue bilang. Iya, Maulid juga. Kalau Maulid kan tadi udah kasih tahu nih tujuan Maulid itu kan Iya. buat membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi kan. Nah, kalau misalkan azan nih pakai speaker, coba secara logikanya tuh biar apa sih emang azan pakai speaker? Iya, ya mengingatkan kita. Selain mengingatkan, gunanya speaker buat apa coba? Apa tuh? Nah, biar jangkauan azannya lebih luas. Ya kan? Berarti itu bid'ah yang baik ya kan? Yang baik ya. Nah. Enggak ada buruk ya. Iya. Pokoknya itu udah termasuk contoh bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kalau contoh yang salah gimana tuh? Contoh yang salah itu ya aliran-aliran sesat. Gimana tuh contohnya? Gua kurang tahu jelas ya tentang aliran sesat ya. Ya gue juga nggak bisa asal nuduh dong kalau aliran ini sesat atau enggaknya kan. Oh, iya. Cuman gue pernah ada ngeliat yang sholat orang sholat gini nih sampai kayak gini. Pokoknya kayak la ilaha illallah gitu. Oh. Padahal di dalam rukun sholat juga nggak ada yang kayak begitu. Iya. Itu termasuk bid'ah tapi bid'ahnya bid'ah sayyi'ah. Oh, iya. Ada juga. Ada. Ada juga yang bid'ah sayyi'ah tuh yang gini. Dia ini ngebawa-bawa Al-Quran dan hadis tapi pakai ini aksara Jawa dan pakai tata krama, sama adat istiadat Jawa. Tapi jadi yang gua maksud ini tujuan dia ngadain Maulid ini bukan buat ngebuktiin rasa cinta Iya. dia kepada Nabi, tapi buat seseorang atau siapapun itu yang nggak gua tahu yang jadi leluhur dia itu. Itu yang gua tahu. Gitu. Terus kalau pendapat lu yang Maulid cuma makan dong gimana? Kalau mau cuma makan doang nggak apa-apa sih. Seenggaknya gini loh, datangnya lo ke dalam majelis ilmu atau ke tempat yang baik itu niatnya aja udah baik, itu udah jadi pahala. Udah dihitung ya. Kayak misalkan gini, lo lagi di rumah kan, gue nyamperin lo ke rumah nih. Jam, ikut gue yuk Maulid yuk. Emang ngapain sih Maulid? Nggak apa-apa, makan aja. Nah itu kan lo dalam otak lo kan kayak udah pengen udah gue Maulid makan aja lah. Nah walaupun lo bilangnya pengen makan doang tapi lo datangnya ke satu tempat yang baik kayak Maulid itu udah dicatat pahala bro. Gitu. Segampang itu dapat pahala, tapi lebih gampang lagi dapat dosa. Iya. Oke, ajak gua Maulid.
Hah? Ajak gue maulid. Ah, lu nggak diajak, nggak pernah dibales gua kalau ngechat lu. Aduh. Gila Lu nonton. ngartis lu. Iya, ini diajak maulid gak mau nih. Iya. Kalau nonton Sangci OTW. Iya, Waduh, langsung. jangan bahas. laptop, Gimana dong? iya. Jangan bahas sanksi Gimana dulu dong. dah? Gimana dong? Ah, apalagi nih, ada pertanyaan lagi kan nih? Yang masih seputar maulid atau tentang Oh, iya. pengajian boleh. Bedanya Al-Barzanji sama Simtuduror tuh apa ya? Beda jenis maulidnya. Iya, maksudnya. Simtuduror itu yang pernah gue baca ya. Simtuduror, gue belum pernah baca Al-Barzanji sih. Gue pernah Simtuduror sama Adiba. Nah, kalau Simtuduror itu lebih pendek, Al-Barzanji itu lebih panjang. Itu aja sih yang gue tahu. Tapi malah ini cuma seberasa gua doang ya paling ya. Tapi Al-Barzanji itu yang lebih pendek, seberasa gua doang. Ah. Soalnya kan di rumah gue emang ada ini pakai Al-Barzanji. Oh, lu pakai Al-Barzanji? Iya, Kalau di rumah gue Simtuduror. Gue kalau baca yang teks ini nih Al-Barzanji kayak ngerasa, aja panjang banget ini. Lo dengar berita gak yang kayak ada orang yang ngelaporin satu musola gara-gara suara azan itu bikin bising? Aduh, gue nggak tahu tuh. Coba dong. Kurang tahu dah itu. Gue juga sebenarnya gue bacanya juga samar-samar ya. Cuman menurut gue sih, gue mau nanya pendapat lo. Kalau ada orang yang ngelaporin kayak gitu, yang salah orangnya apa yang azan? Kayaknya sih orangnya sih. Orangnya. Kan udah umum Kalau menurut perspektif kita emang orangnya yang salah, tapi kan perspektif orang mungkin berbeda-beda. Menurut perspektif kita ya emang orangnya salah kan, juga azan juga udah termasuk umum juga kan. Mungkin menurut perspektif yang bilang itu bising, ya mungkin beda lagi, I don't know. Emang gini sih, gua kadang bingung ketika gua pengen ngasih pendapat tentang azan ini bising. Gua pengen ngasih tau kalau azan itu emang begitu gitu. Iya. Tapi ntar dibilangnya mayoritas selalu menang gitu gak sih? Iya sih emang rata-rata bilang Iya, gitu. tapi ya gua bukan berarti gua pengen ngucilin yang minoritas nih. Cuman terkadang ya orang pengen ngasih pendapat juga ragu gara-gara emang awalnya lo ngelaporin itu bukan karena lo bener-bener isi, tapi emang bener-bener lo pengen ngejatuhin aja gitu. Kadang-kadang begitu gua. Emang rata-rata emang lagi banyak kayak gitu. Tapi tetap kan ini kan cuman Iya. oknum-oknum doang. Oknum-oknum. Yang salah bukan agama atau siapapun itu, yang salah cuman oknumnya nih, yang suka ngadu domba doang. yang kan. nggak bertanggung jawab itu. Iya, tapi menurut gua tapi gua belum pernah denger sih kayak aktivitas gereja gitu. Gereja atau pura. Soalnya gua jujur kalau ngedengernya, maksudnya kalau gua lewat nih kayak apa ya, yang nggak pernah denger aja gitu aktivitas di dalam, atau emang Kurang aktivitasnya dengar juga, ya. bukan hari yang pas gua lewat gitu ya. Mungkin Emang kalau orang Kristen tuh ibadah ke gereja tuh setiap hari apa ya? minggu setahu gua. Emang hari Minggu? Tapi Iya sih, di rumah gue Tapi- banyak kayaknya kok. Oh, malah banyak gereja. Terus suka denger gitu gak kayak suara dari dalam itu, entah lagi ibadah atau gimana? Aduh, kalau itu gue kurang tahu deh. Oh, ini orang jarang di rumah gimana sih ya? Gue cuma ngeliat doang orang itu, orang lewat. Oh, orang lewat aja ya. Tiap hari Minggu tuh ya. Apa lagi ya? Bahas apa lagi ya? Ini nggak ada pertanyaan lagi tentang Maulid nih. oh iya, gua juga penasaran nih. Maulid itu harus diiringi hadroh apa enggak tuh? Kalau itu pakai hadroh boleh, nggak pakai hadroh boleh. Oh, jadi hukumnya makruh mubah gitu. Ah, nggak makruh mubah. Iya. Kalau makruh itu kan dibenci Allah. Oh. Kalau mubah itu boleh-boleh aja. Oh, boleh. Nah, kita ngebahasin aja deh hukumnya dulu deh, hukum dasar nih. Wajib itu apa? Wajib ya, emang harus apa kewajiban gitu ya. Kewajiban kayak kewajiban kita sholat gitu. Kalau misalkan dilaksanain dapat pahala kan? Iya. Kalau nggak dilaksanain, Nggak dapat dosa. dapat dosa. Nggak Kalau dilaksanain. Oh iya, nggak dilaksanain. Kalau sunnah, kalau sunnah lo apa coba? Kalau sunnah dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan nggak dapat pahala. Netral. Iya, nggak apa-apa tapi nggak dosa. Nggak dosa juga. Nggak. Kalau mubah Mubah yang tadi yang lu bilang itu. boleh-boleh aja. Mubah itu yang nggak ada hukumnya, netral. Lo mau ngelakuin terserah, mau enggak juga nggak terserah gitu. Kalau makruh, Itu yang tadi dibenci Allah itu. iya kalau lo ngelakuin nih nggak dosa tapi nggak dosa. Tapi dibenci Allah. dibenci Allah gitu. Allah nggak suka kalau lo ngelakuin ini. Tapi nggak dosa. Itu kalau makruh. Nah, apa lagi ya? Nih jujur gue pengen ngebahas lebih dalam nih, cuman gue butuh dipancing gitu loh. Aduh, Gue bingung nih. masalah mancing gue kurang sih ini. Iya, nggak Apa bisa ya? sih. Iya, nggak kurang bisa. Bukan orang yang tepat gua kalau buat masalah mancing kayak gitu. Tapi lo kalau di rumah nih sering buat ikut pengajian? Kadang sering, kadang kalau lagi rajin juga mau ikut. Oh gitu. Berarti bisa dibilang ya kadang mau kadang enggak lah ya. Kak. Itu Sesuai mood. tapi nih gue mau nanya sama lo nih. Lo punya idola gak sih? Idola punya.
Nabi Muhammad. Oh, benar gak? Bener. Kalau kagum emang yang ada sih beberapa orang Tapi yang lo kagum. jadiin panutan. Yang jadi panutan ya tetap Nabi Muhammad. Soalnya Ya pasti sama lah. apa tuh? Apa tuh? Apa? Apa tuh? Siapa? Sanksi. Siapa? Sangci dong. Siapa? Muhammad tuh. Ini jawaban ngikut-ngikut aja emang Enggak. karena nyari aman aja nih. Ayo, nyari aman ini. Ya gitu dong. Tapi nggak apa-apa. Kan emang Nggak, bener nggak kan? sih, ya. Orang-orang mau punya panutan siapa Iya. aja tuh nggak apa-apa. Cuman kalau dari Islam sendiri mewajibin buat ngejadiin Nabi Muhammad itu panutan. Panutan, ya. Karena ada satu hadis yang mengatakan almar'u ma'aman uhibbah. Artinya apa? Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Contohnya gini, lo suka K-popers di akhirat. Ya, misalkan nih, di akhirat. Nah, ntar lo bakal ditemuin sama K-popers itu. Misalkan Jimin, lo bakal temuin sama Jimin ini. Nah, ketika lo udah ketemu, ntar di ini nih, apa namanya? Kalau dalam agama Islam ya, ini dalam perspektif agama Islam ya, bukannya so tau ya. Nanti di akhirat ini lo dikumpulin sama orang yang lo cintain, lo idolain. Makanya lo jangan terlalu fanatik sama seseorang, kecuali Nabi Muhammad ya. Nah, ntar lo dikumpulin nih sama si Jimin nih misalkan nih. Lo dikumpulin sama Jimin dan nanti ada orang-orang yang punya panutan itu Nabi Muhammad juga dikumpulin sama Nabi Muhammad. Nah, ntar di situ dilihat mana sih orang yang bisa ngasih pertolongan ketika di akhirat itu. Gitu. Tapi kalau kagum sama panutan itu beda apa enggak ada? Kalau kagum secara misalkan kagum nih cuma Cuma cara ya, lu kagum suka aja biasa gitu ya. ya, nggak apa-apa. Suka dia aja kayak wah ini orang keren gitu. Kecuali lo sampai ngejadiin dia panutan, apa yang dia lakuin lo lakuin gitu. Nah, itu nggak boleh kalau secara agama Islam ya. Ya, kalau secara perspektif Islam. Gitu. Oke, berarti buat podcast kali ini kita udahin dulu aja ya. Ini mungkin buat lain kali misalkan ada yang ingin ditanyain boleh komen aja, komen di bawah. Oke, berarti sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.